Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin menginformasikan hasil kerja kami, yakni membuat artikel yang bertemakan kuasa atas bahasa otoritas mutlak. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Hilmi Alwan, Ahmad Fatur Rahman Abdallah, dan juga saya sendiri, Dian Satriawan Rizky. Baik, langsung saja untuk penyampaian presentasi saya serahkan kepada Mas Hilmi dan juga Mas Fatur. Pada mereka saya silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan analisis dari kuasa atas bahasa otoritas mutlak dari kelompok 4. Oke, langsung saya jelaskan relasi bahasa dan kuasa negara. Bahasa adalah alat komunikasi. Namun, dalam nilai politik, bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkukuh, menunjukkan, mempertahankan, bahkan memanipulasi demi kepentingan kekuasaan. Bahasa pada awalnya diperlakukan sebagai alat atau instrumen, baik sebagai sarana komunikasi antara manusia maupun sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang menggunakan bahasa tersebut. Kepentingan dari siapa yang memakainya, mereka memiliki kekuasaan menguasai bahasa untuk kemudian bahasa digunakan sesuai dengan kepentingan kekuasaannya. Dan negara memiliki otoritas mutlak untuk ini. Negara memiliki kewenangan untuk membuat dan memperlakukan aturan-aturan yang mengikat masyarakatnya, menetapkan suatu wilayah kekuasaan, menjalankan roda pemerintah, dan sebagainya. Realitas hubungan antara penguasa dengan elit tertentu masyarakat adalah produk konstruksi sosial politik yang bukan merupakan sesuatu yang mampu membuat langgeng, sebab segala sesuatu selalu diukur berdasarkan kepentingan. Oleh karena itu, setiap rezim yang berkuasa menyadari perlunya suatu mekanisme yang memungkinkan realitas keberadaan dirinya beserta segala struktur penunjang kekuasaan yang bisa mendukungnya secara berkesinambungan agar kuasanya bisa berjalan sebagai suatu realitas yang seakan-akan legitimate, ilmiah, wajar, atau sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan kebahasan secara besar-besaran. Penguasaan memanfaatkan kekuatan bahasa untuk mempengaruhi khalayak agar mendukung kekuasaan dan tindakannya. Dalam konteks keindonesiaan, kita bisa melihat beberapa kata yang digunakan pemerintah pada masa Orde Lama seperti revolusi, kontrarevolusi, nasakom, anti-kapitalitas, kapitalitas, yang kemudian pada masa Orde Baru berganti menjadi pembangunan, anti pembangunan, penataran, pembinaan, stabilitas sosial, dan lain-lainnya. Pada masa Orde Baru, bahasa juga digunakan penguasa untuk kepentingannya. Eufemisme kerap digunakan penguasa saat ini untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak enak didengar dari hadapan publik. Misalnya, busung lapar, dihaluskan dengan sebutan gizi buruk. Pemanfaatan kata ini bertujuan menutupi kegagalan kinerja pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap kesehatan. Contoh lainnya adalah penyelesaian harga yang merupakan kata penghalus untuk menutupi realitas kenaikan harga. Penggunaan kata ini bertujuan memberikan perasaan penerimaan masyarakat terhadap kenyataan kenaikan BBM. Karena bahasa dapat digunakan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Partai politik berusaha mendayagunakan bahasa sedemikian rupa dalam mengiklankan partainya agar mendapat simpati dan dukungan rakyat. Melalui iklan politik, para caleg dan capres ingin cepat dikenal oleh pemilih. Mereka percaya bahwa iklan yang bertubi-tubi memiliki daya magis untuk memperkenalkan diri dan merayu calon pemilih secara instan. Selain sebagai alat untuk mewujudkan kekuasaan atau kepentingan penguasa, bahasa juga dapat menggambarkan terwujudnya relasi kekuasaan
yaitu hubungan antara pihak yang memiliki kekuasaan dan pihak yang diatur oleh penguasa dalam suatu sistem. Pihak penguasa memiliki hak untuk mengatur, mengawasi, dan menjaga suatu sistem agar sistem tersebut tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, pihak yang diatur memiliki hak untuk diberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan dalam sistem tersebut. Pemanfaatan bahasa dan relasi kekuasaan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, bahasa dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk menjalin komunikasi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Di sisi lain, bahasa dapat menjadi alat yang dapat melemahkan, menekan, bahkan menghancurkan pihak yang dikuasai. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan pemegang kekuasaan untuk dapat memilih kata-kata yang bersifat melekatkan, mendekatkan, atau menyatukan antara pemegang kekuasaan dan pihak yang diaturnya. Sekian dari saya. Alwan, diteruskan, monggo. Oke. Selanjutnya ada relasi bahasa dan kuasa agama. Bahasa juga memiliki keterkaitannya dengan otoritas agama atau otoritas Tuhan. Bagaimana Tuhan atau agama menentukan orang yang kafir dan beriman, mengeluarkan fatwa terkait dengan permasalahan hukum, mendakwakan ajaran-ajarannya. Tentu agama menggunakan bahasa karena Tuhan sebagai otoritas tunggal dan mutlak tidak selalu dapat ditemui. Maka lahirlah Tuhan-Tuhan kecil sebagai perantara atau penyampai terhadap apa yang dimaksud Tuhan dalam agama. Mereka adalah para ulama atau orang-orang yang memang memiliki kapasitas dalam memahami agama. Ketika berbicara mengenai agama, Karl Marx berpendapat bahwa agama merupakan candu bagi masyarakat. Gagasan ini cukup menuai pro dan kontra. Menurut Marx, ketika manusia dihadapkan dengan kesusahan ataupun berbagai persoalan di dalam hidupnya, maka agama menjadi hiburan dan pelarian terakhir bagi manusia. Baginya, agama bukanlah satu-satunya solusi yang harus menjadi pelarian bagi seseorang ketika ia mengalami beban hidup, seperti dalam menangani masalah politik dan ekonomi, bahkan otoritas keagamaan. Ketika berbicara tentang otoritas, Max Weber mengatakan bahwa ada 3 komponen utama dalam konsep otoritas, yaitu otoritas legal, rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik. Otoritas legal rasional mengacu pada konsep bagaimana otoritas tersebut yang dilegitimasi oleh seorang pemimpin di bidang politik dan birokrasi. Otoritas tradisional bertolak pada konsep tradisi dan kepercayaan pada seseorang. Otoritas tradisional ini biasanya dijumpai pada kalangan kiai, ustadz yang mereka diakui sebagai seorang pemimpin atas kepercayaan dari pengikutnya. Sedangkan otoritas karismatik mengacu pada seseorang yang dianggap memiliki kelebihan atau keahlian luar biasa. Biasanya otoritas ini juga terjadi pada seorang public figure seperti kiai dan ustadz dalam agama Islam. Otoritas keagamaan bisa bermakna dari mana umat beragama mengambil ajaran agamanya. Bagaimana seseorang memperoleh otoritas keagamaan, melalui sarana apa dan bagaimana, dengan karakter ajaran agama seperti apa yang memperoleh otoritas keagamaannya. Sebelum itu perlu digarisbawahi bahwa tinjauan agama yang dimaksud penulis bukan agama secara luas, melainkan hanya agama Islam. Hal ini disebabkan karena penulis tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengkaji agama lain selain agama Islam. Islam merupakan agama yang terbuka. Kitab sucinya boleh dibaca siapa saja. Tidak seorang pun yang boleh merasa paling berhak menafsirkan Al-Quran dan hadis. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi otoritas tunggal yang pendapat dan pemahaman keagamannya wajib diikuti. Meskipun tidak mudah didefinisikan, otoritas keagamaan selalu menjadi persoalan krusial. Apakah mungkin bisa hidup tanpa otoritas, atau bagaimana nasib agama bila ia diajarkan oleh orang yang tidak berkompeten dan tidak memiliki otoritas untuk mengajarkan. Meski Islam tidak mengenal lembaga keharibaan, pemegang otoritas keagamaan sekarang ini memang tidak tunggal dan memiliki level yang beragam. Ada ulama atau kiai yang dipandang sangat otoritatif
sehingga diikuti oleh banyak orang fatwa dan petuahnya diikuti oleh seluruh jamaah yang sangat besar. Ada pula kiai yang diakui otoritasnya, tapi jumlah jamaah dan santrinya tidak begitu banyak. Yang perlu diingat, otoritas seringkali soal sosiologis politis, bukan soal teologis. Di era erupsi seperti sekarang, umat Islam harus cerdas dalam menentukan siapa pemegang otoritas keagamaan yang diikuti. Memang tidak mudah, tapi juga jangan bingung. Sanad ilmu, penguasaan ilmu, agama, dan akhlak merupakan 3 di antara sekian parameter untuk menentukan siapa otoritas keagamaan yang layak diikuti. Baik, terima kasih disampaikan. Sebagai penutup, sini kami memohon maaf apabila dalam teks naskah kami terdapat ketidaksesuaian atau tidak cocokan, karena memang kami belum sepenuhnya menguasai terkait materi ini. Jadi apabila nanti ada sanggahan, kritikan maupun pertanyaan, bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh piro 11 menit.